Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian turos pada kesempatan kali ini sampai kepada fasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat kebolehan menjamak takhir, begitu ya. Kalau kemarin kan kita berbicara tentang syarat jamak takdim yang kemarin sudah kita bahas, syaratnya ada 4 ya. Nah, sekarang kita menuju ke fasal berikutnya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslon ay hadza faslon utawi iki iku ana fasal suwiji fi syuruti jawazi jam'i takhiri ing dalem nerangake pira-pira syarat kewenangane jamak takhir. Syurutu jam'i takhiri utawi pira-pira syarate jamak takhir. Isnani iku ana loro. Niyatut takhiri rupane niat takhir. Waqad baqalan hale temen-temen tetep min waqtil ula sangka wektu kang pertama, maksudnya sangka wektu salat kang pertama, ma apa wektu yasa'u kang amot apa maha ing salat, yasa'u kang amot apa maha ing salat, wa dawamul uzri lan langgenge utawa tetepe uzur, ila tamami tsaniyati tumeka maring sempurnane wektu salat kang kaping pindho. Syarat-syarate jamak takhir ini dijelaskan syaratnya ada 2, cukup 2 saja. Apa 2 itu? Yang pertama, niat jamak takhir. Seseorang yang ingin melakukan jamak takhir itu punya niat, nejo niat menjamak takhir dari sholat yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua di sini diceritakan ada uzur yang berupa safar tadi, sebagaimana yang oleh jelaskan masih berlaku, masih tetap. Uzur berupa safar atau uzur yang lain itu masih tetap pada waktu melakukan sholat yang kedua. Nah, itu jamak takhir. Nah, pertanyaannya, kalau jamak takhir itu yang dilakukan adalah sholat yang ditempati atau sholat yang diakhirkan itu, misalkan zuhur sama asar jamak takhir yang dilakukan terlebih dahulu adalah sholat asar ya, jamak takhir kok. Kalau jamak takdim berarti yang didahulukan. Zuhur asar berarti zuhur terlebih dahulu. Qalal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kita lanjut nanti sambung dengan yang atas ini tentang qasar, karena memang jamak qasar itu masih satu kesatuan ya, ketika dalam pembahasan lebih nyambung begitu. Faslun ay hadza faslun utawi iki kono fasal suwiji fi syurutil qasri yang dalam nerangake pira-pira syarate yang qasar. Qasar niku meringkas. Nah, jadi kalau berbicara qasar itu ya ada semacam rukhsah atau diskon kalau dalam bahasa belanja itu. Diskon yang asalnya banyak diringkas menjadi sedikit, tapi ini konteksnya salat.
Syurutul qasri utawi pira-pira syarat ngringkes salat sab'atun iku ana 7. Sab'atun iku ana 7. Ayakuna rupane yen to ana apa safaruhu safar lelungane wong marhalataini iku rong marhalah. Nek mana kuno iku rong pondokan. Nek mana kitab kuno rong pondokan, tapi ya rong marhalah nanti saya jelaskan. Marhalah itu ukuran jarak yang bukan di Indonesia tapi di Mesir sana, di mana kitab ini dikarang begitu. Nanti saya jelaskan. Wa ayakuna lan yen to ana apa safar mubahan iku lelungan kang den olehake. Jadi lelungan sing memang mubah. Tidak bepergian karena hal yang dilarang gitu, kira-kira nanti saya jelaskan. Wal ilmu lan ngerti bijawazil qasri bijawazil qasri kelawan wenange ngosor salat wa niyatul qasri lan niat qasar ing dalem nalikane takbiratul ihram. Ing dalem nalikane takbiratul ihram. Yang kelima wa antakuna lan yen to ana as-sholatu apa salat rubaiyatan iku salat kang bangsa 4 rakaat. Wa dawamu safari lan langgenge lelungan ila tamamiha tumeka maring sempurnane salat sempurnane salat. Wa ala yaqtadilan yen to ora anut sapa wong kang salat mau bimutimin. Wa ala yaqtadilan yen to ora anut bimutimin kelawan wong kang nyampurnakake salate fi juz'in min salatihi ing dalem sebagiane salate wong. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid darini amin ya rabbal alamin. Syarat mengqasar salat atau meringkas salat itu ada 7, saudara. 7 nggih. Yang pertama syaratnya adalah orang yang mengqasar salat tadi bepergiannya itu dengan jarak 2 marhalah. Nah, 2 marhalah itu kalau hitungan Indonesia itu berapa? Nah, kan gitu. Ada beberapa keterangan 2 marhalah itu bisa 84 mil 2 marhalah itu. Atau kalau hitungan Indonesia misalkan dalam beberapa keterangan itu 2 marhalah itu 80,64 km. 80 meter lebih, 80 km lebih lah ya, atau 80 km setengah. Nah, kira-kira begitu. Kalau pepergian sudah memenuhi jarak seperti itu, seseorang sudah memenuhi syarat boleh mengqasar salat. Nah, kalau bepergiannya hanya dari sini ke Pasar Banjarsari atau dari sini ke Transmart ya tidak diperbolehkan toh ya. Wong belum ada 2 marhalah gitu. 80 ya kira-kira apa ya? 80 ya kira-kira sini mana? Kalau Semarang belum ada, baru 60 ya. 60. Ya mungkin enggak tahu kalau sini Semarang ya, belum pernah ngukur, tapi yang jelas 80 kilometer ya gitu, 80 km setengah. Yang pertama. Yang kedua mengerti dengan kebolehan mengqasar salat. Ngerti tentang boleh tidaknya mengqasar salat, itu yang kedua. Maaf, yang ketiga. Kalau yang kedua kan bepergiannya, yang kedua itu bepergiannya mubah, bepergiannya karena bepergian yang diperbolehkan gitu ya, bukan karena ingin maksiat, bukan karena ingin mencuri lah. Kalau Anda pergi ke Jakarta tapi niatnya nonton konser begitu kan tidak, atau apalagi niat untuk melakukan hal tidak baik. Yang jelas bepergian diperbolehkan, tidak dilarang. Maksiat jelas tidak boleh. Yang ketiga
adalah syaratnya adalah mengerti dengan kebolehan mengqashar sholat. Jadi dia harus ngerti bahwa sholat itu boleh dikosor yang dilakukan tadi loh. Yang keempat, niat qashar ketika takbiratul ihram. Lafal qashar itu diucapkan. Gimana contohnya? Misalkan usolli fardhu dzuhri maksuratan lillahi ta'ala. Ada kata-kata qashar. Ini diucapkan ketika takbiratul ihram. Kemudian ada lagi usolli fardhu dzuhri rak'ataini maksuratan lillahi ta'ala. Jadi ada niat qashar, meringkas. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, niat qashar. Yang kelima, sholat yang dikosor adalah sholat yang 4 rakaat, berarti zuhur, asar, isya. Kalau yang tidak 4 berarti tidak boleh. Nah, kok subuh kok dikosor, ya tidak bisa, yang ketentuan seperti itu kok. Nah, kan kita ya. Yang keenam adalah dawamus safar ila tamamiha. Jadi masih dalam uzur safar, bepergian. Anda pergi dari sini ke Jakarta, masih dalam perjalanan itu dawam. Nah, kalau sudah sampai tujuan menurut keterangan ini maka sudah enggak diperbolehkan. Nah, kira-kira begitu. Lah kalau mau mengqashar ya jangan sampai tempat dulu, karena syaratnya adalah dawamus safar, masih dalam masa bepergian. Yang ketujuh adalah orang yang mengqashar sholat tadi tidak makmum atau tidak mengikuti orang yang menyempurnakan sholat. Lah kalau sama niat qashar kemudian makmum karo yang sholatnya 4 rakaat, ya tidak memenuhi syarat. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi memang kalau kita berbicara tentang qashar dan jam' itu luar biasa. Jadi merupakan rukhsah atau keringanan ya. Rukhsah atau keringanan dalam hal tata cara pelaksanaan sholat. Masa 4 diskon jadi 2 waktu diringkes menjadi 1 waktu yang kemarin jamak takdim atau jamak takhir. Nah, begitu ya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi memang keringanan betul ini. Ya.